Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali berbagi perihal sea trial ya. Kenapa ini sea trial? Beberapa saat yang lalu ada kawan kita dari praktisi maritim Indonesia namanya Pak Andi, yaitu dari QC Samudra Marine Indonesia SMI yang ada di Merak. Beliau bertanya terkait dengan sea trial. Namun sebelum kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Pak Andi ya, Pak Andi, bahwa sea trial itu adalah suatu kegiatan yang sangat penting ya. Namanya saja sea trial, artinya kapal yang sudah dibangun ya, sudah diinstal mesinnya, propellernya, porosnya, ya, semuanya peralatan termasuk alat mengukur kecepatan, dan kapal sebelum dilakukan penyerahan maka ada satu kegiatan namanya sea trial. Sea trial itu untuk mengukur apakah requirement dari pemilik kapal atau owner ya, owner kapal yang membangun kapal itu sudah sesuai atau tidak. Owner membuat kapal berdasarkan suatu proses namanya feasibility study, dan dari feasibility study owner tersebut menuangkan dalam bentuk requirement, dan requirementnya tersebut dituangkan dalam kontrak ya, kontrak pembangunan kapal dengan suatu galangan tertentu. Nah, pada saat kapal itu selesai dibangun, kemudian diserahkan, sebelum diserahkan ke pemilik kapal, itu pemilik kapal tentunya membeli sesuai dengan keinginannya ya. Berbeda dengan kita membeli mobil. Kalau membeli mobil, barangnya sudah jadi, diberi spesifikasinya, kita cocok, kita beli. Tapi kalau kapal berbeda. Kapal itu kita sebagai pemilik kapal menyodorkan satu requirement, kemudian galangan kapal agree, kontrak tanda tangan, kemudian dibangun. Setelah mau diserahkan, itu dicek namanya sea trial. Nah, sea trial ini sangat penting. Kenapa ini penting sekali? Karena uang yang diinvestasikan oleh pemilik kapal itu bukan uang sembarangan, uang dari bank, dia pinjam dari bank jutaan US dollar, atau misalnya taruh kata 10.000 US dollar saja sudah 150 juta ya, 150 miliar. Ini bukan uang yang kecil. Jadi pemilik kapal disodori sesuatu barang yang jadi barang yang dibelinya, tapi tidak sesuai dengan apa itu keinginan daripada pemilik kapal. Nah, ini ada klausul kontrak. Bila salah satu tidak memenuhi, maka ada denda, ada capital punishment. Dan pemilik kapal tidak perlu membayar sisanya 10% karena menunggu kapal ini apakah sudah sesuai dengan requirement yang diminta oleh pemilik kapal tersebut, calon pemilik kapal tersebut. Nah, saat ini saya akan berbagi perihal pentingnya satu sea trial. Seperti kita ketahui bersama bahwa sea trial itu adalah suatu kegiatan ya, kegiatan tujuannya hanya satu, yaitu untuk keselamatan ya. Keselamatan siapa? Keselamatan pemilik kapal, keselamatan galangan dalam menjalin suatu kontrak. Bila ini tidak dijaga, maka kapal begitu diluncurkan ya, delivery beberapa saat yang lalu, ada kapal itu di delivery, akhirnya kapal itu miring oleh galangan tertentu. Ini akibat tidak berpikirnya masalah safety ya. Safety yang dimaksud di sini adalah mencegah terjadinya kapal itu tenggelam ya, diluncurkan langsung miring. Yang kedua, kapal ABK-nya yang nanti akan mengoperasikan kapal harus diselamatkan, harus dibuat safe ya, dibuat safe, dan muatan yang diangkut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain juga safe.
Jadi ekonomi Indonesia ya ini akan berjalan ya, ekonomi Indonesia akan berjalan dengan baik sehingga terjadilah kemaslahan, ekonomi berjalan, ekonomi rakyat berjalan dan kehidupan di Indonesia akan berjalan dengan baik. Ya. Nah, kalau boleh dibilang tanda kutip galangan kapal, pemilik kapal, kru kapal itu mengambil peran dalam menjaga stabilitas nasional ekonomi kita. Nah, biasanya sea trial ini dilakukan untuk dua kegiatan. Yang pertama itu untuk bangunan baru ya. Sea trial untuk kapal-kapal yang bangunan baru. Biasanya mulai dari keel-laying sampai peluncuran dan dilakukan sea trial. Sedangkan yang kedua adalah kapal-kapal yang dilakukan setelah kapal melakukan dock atau perbaikan dan dilakukan sea trial setelah melakukan pengedokan. Apakah sudah kembali normal seperti semula atau tidak. Nah, sekarang kita bahas masalah yang nomor satu dulu, yaitu terkait dengan sea trial untuk kapal-kapal bangunan baru. Yang paling penting dari sea trial adalah kita harus jeli satu item statement dari kontrak pembangunan kapal, kontrak antara galangan kapal dan calon pemilik kapal. Ini harus ada kontrak pembangunan kapal. Nah, nanti akan pada sesi tersendiri saya akan bahas masalah kontrak pembangunan kapal. Bagaimana cara membuat kontrak pembangunan kapal yang benar. Ya, dulu berdasarkan pengalaman kami bekerja di satu galangan kapal terbesar di Indonesia, namanya di Indonesian Shipbuilding Industry, namanya PT PAL Indonesia. So, kontrak pembangunan kapal adalah sesuatu yang sakral, yang paling penting karena pemilik kapal menuangkan semua requirement-nya dalam bentuk kontrak tersebut. Dan galangan kapal hukumnya wajib untuk memenuhi semua keinginan-keinginan daripada calon pemilik kapal. Tentunya dengan harga ya. Bila dua-duanya sepakat, maka ketemu harga pembangunan kapal. Termasuk di dalamnya adalah margin daripada pembangunan kapal. Nah, apa yang ada di dalam kontrak tersebut? Salah satu yang ada di dalam kontrak tersebut adalah requirement, ya, keinginan, harapan daripada pemilik kapal. Misalnya kecepatan. Kapal ini berdasarkan feasibility study, kecepatannya minimal harus sekian, ya. Maka pemilik kapal memasukkan ke dalam requirement dan requirement dituangkan dalam kontrak, ya. Kemudian pemilik kapal tidak mau mengeluarkan biaya yang terbesar. Biaya besarnya kapal itu adalah bahan bakar, sehingga kalau pemilik kapal mengeluarkan biaya bahan bakar besar, maka kapal ini dinyatakan sudah tidak layak dimiliki oleh pemilik kapal. Sehingga persyaratan kedua yaitu konsumsi bahan bakar. Saya minta kapal yang mempunyai konsumsi bahan bakar tidak lebih dari sekian. Nah, itu adalah salah satu persyaratan daripada pemilik kapal. Misalnya kapal penumpang atau kapal feri, saya mempersyaratkan jumlah penumpangnya sekian minimal dan jumlah kendaraannya sekian untuk kapal feri Roro misalnya. Atau kapal kontainer, saya minta kontainernya sekian TEU. Atau kapal tanker misalnya sekian DWT. Atau cargo oil tanknya sekian. Nah, atau kapal bulk carrier kira-kira sekian GT ya, berat muatannya ada sekian gitu. Ini semua itu bisa dijawab ya. Seorang pemilik kapal, galangan kapal mengerjakan itu dan bisa dijawab pada saat dilakukan sea trial. Nah, kalau dilakukan sea trial, permintaan tadi itu A sampai Z tadi itu tidak terpenuhi, maka dinyatakan galangan kapal telah gagal dalam memenuhi keinginan atau requirement daripada calon pemilik kapal. Sea trial, bagaimana itu terjadi? Bisa saja terjadi capital punishment, hukuman, denda. Bisa berurusan panjang ya, berurusan panjang. Nah, hasil daripada sea trial biasanya pihak ketiga yang menjadi antara dua-duanya itu namanya badan
klasifikasi. Di Indonesia namanya Biro Klasifikasi Indonesia. Di dunia adalah badan klasifikasi anggota IACS ya. Sesuai dengan PR61 sekarang ini di Indonesia ada setidaknya 8 atau 9 badan klasifikasi yang beroperasi di Indonesia. Nah, sebelum kapal itu dikirimkan atau di delivery ya, ada namanya proses delivery ya. Tentunya ada suatu momen-momen penting di kalangan kapal. Yang pertama yaitu momen killing, momen sekian persen, momen peluncuran ya, namanya launching date, kemudian sea trial, dan yang terakhir delivery. Nah, delivery itu adalah dicatat dalam satu agenda, dan itu menjadi kapan harus dibayar, kapan harus membayar sekian, kapan harus tidak membayar sekian. Itu ada di dalam kontrak date of delivery. Di situ kontraknya. Biasanya itu pada saat delivery itu dibayar cuma 90% saja, atau dibayar 100% dengan catatan si trial memenuhi requirement daripada owner atau pemilik kapal. Jadi pemilik kapal kalau membangun tidak hanya sekedar membangun, harus melalui proses namanya feasibility study, membentuk suatu requirement, dan bila tidak memenuhi feasibility study maka dinyatakan pemilik kapal gagal ya. Jadi kegagalan ini bisa, kalau pemilik kapal terima, maka selamanya pemilik kapal akan mengalami menderita ya, menderita selamanya dengan kegagalan tersebut. Sebagai kompensasi biasanya ada semacam denda ya, denda atau capital punishment. Pemilik kapal biasanya mempunyai tentang waktu 20 tahun, 25 tahun, atau 30 tahun untuk mengoperasikan kapal itu. Sehingga pada selama usia 25-30 tahun tadi itu, pemilik kapal membuat suatu cash flow ya, cash in dan cash out, dan akhirnya ada profit. Jadi ada grafik profit daripada kapal tersebut, dan diharapkan pada akhir masa pakai kapal itu, masa kapal di scrap, ada namanya profit yang didapatkan dari total lifetime of the ship. Dan ini semua pemilik kapal tentunya tidak mungkin dengan menggunakan, ya ada pemilik kapal yang dengan dananya sendiri ya membayar itu semua. Namun sebagian besar pemilik kapal itu biasanya dibantu oleh bank ya, ada namanya pinjaman bank. Ya, tidak mungkin seorang pemilik kapal membayar bunga bank dengan kapal yang kondisinya tidak sesuai dengan keinginannya. Tentunya ini sangat penting, sehingga sea trial itu memegang peranan yang sangat penting sekali. Ya, biasanya pada saat kapal itu diluncurkan itu dia masih memegang 10% pemilik kapal sampai sea trialnya selesai dan sesuai dengan keinginan. Nah, tadi di awal saya akan menjawab, Pak, apakah sea trial itu dilakukan oleh orang-orang yang harus mempunyai dokumen pelaut? Seorang yang melakukan sea trial itu biasanya orang galangan kapal yang dihadiri oleh perwakilan pemilik kapal. Dan rata-rata orang galangan kapal itu bukan pelaut. Jadi kalau ada yang meminta galangan kapal menjadi dokumen pelaut, nggak mungkin ada. Jadi seorang galangan kapal itu adalah seorang sekolah SMK pelayaran, atau seorang insinyur D3, D1, D2, D3 perkapalan, atau D1, 2, 3 mesin, listrik, elektro, dan sebagainya, atau insinyur perkapalan, atau orang-orang yang ahli di bidang pembangunan kapal. Jadi tidak mungkin pada saat sea trial itu dilakukan oleh orang galangan yang mempunyai dokumen pelaut. Tapi untuk ke depan akan saya bahas sendiri, apakah seorang galangan kapal yang melakukan sea trial harus mempunyai dokumen pelaut. Ini nanti akan saya bahas tersendiri ya, tersendiri. Demikian kira-kira sharing singkat kami perihal sea trial. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi pemilik kapal, bagi perbankan ya,
bagi siapapun ekonom yang membuat visibility study kapal, technical atau orang-orang teknis, naval architect yang merancang, membuat requirement, orang-orang kalangan ya, termasuk diantaranya para praktisi maritim di Indonesia. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video kami yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.